Yang mencabut nyawanya manusia itu siapa ya, Kak? Nggak ada. Manusia itu mati karena usianya sudah tua, sakit, susah. Yang ciptain kamu dan otak kamu itu adalah Yesus. Nggak bisa, Yesus tuh manusia, nggak bisa menciptakan saya. Karena saya sama Yesus sama. Tidak ada bedanya sama saya sama Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan gitu maksud kamu gitu. Tuhanlah, Tuhan yang menciptakan kau. Semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang ciptain. Yang mencabut nyawa Yesus itu di kayu salib itu siapa? Gak ada yang cabut. Manusia itu mati bukan karena dicabut. Kau kira singkong? Tiga muslim ini kompak mendebat Agatha. Tidak ada beda Yesus dengan manusia lain. Dan siapa yang cabut nyawa Yesus serta manusia? Mari kita simak debat seru dan menarik ketiga muslim secara bergantian dengan Agatha berikut ini. Kalau saya bilang yang nyiptain kamu Yesus gimana? Dari mana gennya? Yang ciptain kamu dan otak kamu itu adalah Yesus. Nggak bisa, Yesus tuh manusia, nggak bisa menciptakan saya. Karena saya sama Yesus sama. Tidak ada bedanya sama saya sama Yesus. Kamu bisa berdosa. Dia bisa berdosa karena ada Kok hukum. Yesus nggak berdosa? Beda dong. Saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari belum? Ya, untuk apa saya bangkitkan? Karena kamu nggak mampu. Jangan bilang untuk apa saya bangkitkan. Sekarang bangkitkan nabimu. Suruh Allahmu bangkitkan nabimu kalau memang dia mampu. Masalahnya dia nggak mampu. Banyak kegunaannya. Yesus itu Nah, jadi kalau kamu mau menyamakan dirimu dengan Tuhan Yesus, kamu pendosa. Kamu tidak bisa membangkitkan apapun. Sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah nggak membangkitkan orang mati? Bisa nggak? dia bisa sekali lah, Kak. Karena Mana? dia bisa. Bangkitkan dong harusnya nabimu. Itu untuk apa? Kenapa? Sebagai bukti bahwa dia pencipta. Kenapa dia tidak mampu membuktikan? Artinya adalah Tuhanmu itu tidak sanggup membuktikan dia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sanggup membuktikan dia Tuhan. Buktinya apa? Dia mati dan bangkit. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang dilakukan Allahmu? Ketika kamu mengatakan Allahmu bisa membangkitkan, terus katamu untuk apa? Berarti kamu nanti mati dan semua umat muslim mati, untuk apa dibangkitkan? Gitu toh? Kau cuman pendosa. Gitu. Kamu mau bilang gitu? Ya. Tolok ukurmu cuman beranak tidak diperanakan. Dia sudah menyerupai seperti makhluknya. Apa bedanya dia dengan saya? Tidak bisa membangkitkan orang mati, sama seperti kamu tidak bisa membangkitkan orang mati. Karena tidak tahu untuk apa. Mengenai Tuhan tidak diperanakkan begitu kan. Tadi kamu bilang Tuhan itu begini-begini, mana anaknya apanya. Itu kan memang Tuhan seperti itu. Itulah kelebihannya Tuhan kan spesial gitu kan. Nggak ada samanya. Tuhan itu sebenarnya nggak boleh ada yang samanya gitu kan. Oh, dia udah sama seperti makhluknya bernama. Kok bernama? Gini aja, ini kan pembahasan kita mengenai Loh, Yesus itu Allah itu nama bukan? Katanya kan kamu mau menukil pernyataan temanmu. Temanmu bilang Allah itu bernama. jadi Yesus Kamu itu bilang barusan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dia bahkan sudah menyamakan dirinya dengan makhluk bernama. Konsisten dulu dong. makanya Tuhan itu nggak boleh ada itulah kelebihan dari Tuhan kami. Apa kelebihannya, Pak? Nggak boleh nggak, memang Tuhan itu seperti itu, dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Kok sama seperti batu, tidak beranak dan tidak diperanakan? Kok batu? Dia sudah sama seperti ciptaannya. Jadi Yesus itu sempurna Tuhan begitu menurut kalian gitu kan?
Jadi Yesus itu Tuhan gitu maksud kamu gitu. Tuhan lah, Tuhan yang menciptakan kau. Kok kami. Oh Tuhan Yesus Semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang ciptain. yang mencabut nyawa Yesus itu di kayu salib itu siapa? Gak ada yang cabut. Manusia itu mati bukan karena dicabut. Kau kira singkong? Cuman singkong yang dicabutnya, Pak. Salib. Yang cabut nyawanya Yesus itu siapa? Tidak ada. Karena Tuhan Yesus itu bukan singkong. Jadi nggak dicabut. Kan manusia bukan singkong dicabut-cabut. Gimana sih? Yesus kan Gimana ceritanya kok nyawa dicabut? Sekarang saya tanya Anda. Kalau manusia itu mati dicabut nyawanya, berarti Tuhan itu jahat dong. Mematikan, mencabut-cabut nyawa. Biarin aja napi di dalam. Kenapa sih Tuhan nyabut-nyabut nyawa? Yang mencabut nyawanya manusia itu siapa ya kak? Nggak ada. Manusia itu mati karena usianya sudah tua, sakit, susah. Berdosa. Tapi kalau umur 17 mati kan belum tua. Iya, itu dampak dari keberdosaan. Apa yang mengakibatkan dia mati? Mungkin ada orang lain yang tidak sengaja membunuhnya, atau penyakit yang menggerogotinya. Bisa. Jadi Kalau anak manusia kecil mati itu bukan karena ada yang nyabut, tetapi anak karena dampak dari keberdosaan. Kalau anak kecil mati kak? Iya, itu mamanya yang berdosa. Orang tuanya itu kan udah menerima dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa, sehingga manusia itu mengalami kematian. Biasanya kalau ada yang menciptakan, biasa ada yang Allah kami itu bukan membunuh, dia mencipta, dia bukan membunuh. Jadi Allah kami bukan pembunuh. Kalau kau bilang Allah itu mematikan, maka Allah itu adalah pembunuh. Gitu kan maumu? Tidak, kalau Tuhan saya nggak seperti itu. seperti Enggak, Tuhan kami itu tidak membunuh soalnya. berarti Jadi yang mencabut manusia- nyawa manusia siapa? Manusia itu sejak semula tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena manusia melanggar perintah Allah, makanya manusia mati. Adam pertama sekali yang mengalami kematian. Adam itu adalah manusia yang pertama tidak taat kepada Allah. Jadi Adam itu sudah terpisah dari Allah. Mati itu artinya terpisah. Jadi gara-gara Adam lah tidak taat kepada Allah, makanya Adam mengalami kematian. Karena perintah Tuhan adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kenapa? Karena hari di mana engkau memakannya, hari di mana engkau tidak taat kepadaku, engkau mati. Jadi manusia mati karena ketidaktaatan alias dosa. Memangnya Tuhan saya pembunuh cabut-cabut nyawa? Coba dari kau itu kayak gimana logikanya? Seharusnya kalau ada yang menciptakan, otomatis ada yang mencabut nyawanya kan seperti Siapa itu. yang mencabut nyawanya saya tanya? Ya, saya tanya ke Kristen. Udah saya jawab dari tadi, kalau di dalam konsep kami tidak ada cabut-cabutan nyawa. Anda mengatakan kalau ada yang menghidupkan, ada yang mencabut. Siapa yang mencabut nyawanya? Kalau di Islam sendiri yang menciptakannya, yang mencabut nyawanya, bukan Bunuh dong berdasarkan Tuhanmu. sakit, bukan mendasarkan Bunuh dong dia. sakit. Gila, serem banget. Ibarat kata ya, lu punya anak sama bini lu. Nanti mama, kita bunuh anak kita umur 70 ya. Sakit. Sakit jiwa itu. Konsepnya juga.
Loh, manusia aja ketika dia ingin punya anak, nggak pengen anaknya mati. Ini kok Tuhanmu menciptakan terus pengen mati, matiin kau. Ini sakit ini. Masa Tuhan mau jadi pembunuh? Misal hari ini kakak mati, ntar lagi mati gimana? Misal ya, hari ini saya mati gara-gara kau datang ke sini nusuk aku, apa kau Allah? Hah? Kalau adalah orang yang datang nancepkan pisau ke perutku, terus apakah yang nancepkan pisau itu adalah Allah? Kalau kau bilang yang mematikan itu adalah Allah, jadi pembunuh-pembunuh sana itu Allah semua dong. Ngeri kau. Ngeri. Seram. Dihidupin, dimatin. Emang lilin dinyalain, dimatin. Kurang kerjaan. Mau tanya lagi kak ya. Nah itu dulu lah kau jawab. Jadi apakah semua, misal ya ada truk nabrak ya kan, oh truk itu adalah Allah karena yang mematikan itu adalah Allah. Bukan, sudah ndak masuk akal. Yang nggak ini saya kasih yang masuk akal ya. Kenapa saya katakan pelanggaran atau dosa itulah yang menyebabkan manusia itu mengalami kematian. Contoh, ada tanaman. Tanaman ini dicabut. Dia nggak serta-merta saat itu mati. Tapi lama-kelamaan dia mati. Kenapa? Karena dia terpisah dari sumber hidupnya. Adam terpisah dari Allah, terpisah dari sumber hidupnya karena Adam melanggar. Jadi karena pelanggaran Adam lah, karena dosa Adam lah, sehingga Allah menceraikan Adam. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan keberpisahan antara manusia dengan Allah inilah yang mengakibatkan apa? Manusia itu lama-kelamaan tua, sakit, mati. Jadi nggak ada itu Tuhan nyabut-nyabut nyawa. Ini penjelasan di dalam iman kami. Lebih nggak make sense kalau kau bilang Allah menghidupkan, Allah mematikan. Sakit. Dalilnya mana Agatha? Roma 5 ayat 18. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan oleh Allah. Kalau benar itu tidak akan mati. Orang yang berdosa yang mati. Gitu. Ya lu terima kagak terima itu urusan hidup lu. Kenapa? Karena otak lu lebih gak nyampe. Ketika Agatha membuat satu pernyataan yang begitu jelas dan tegas bahwa yang menciptakan lawan debatnya adalah Yesus, tetapi lawan debatnya menjawab, Yesus itu manusia, tidak bisa menciptakan. Saudara Ujlim ini mengerti dan mengenal Yesus hanya dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani. Tetapi dia tidak mengenal hakikat Yesus secara mendalam. Ketika Agatha berkata bahwa Yesus yang menciptakan lawan debatnya, tentu memiliki dasar yang kuat. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Bapa bersama dengan firman dan rohnya yang menciptakan segala sesuatu. Allah Bapa mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman
dan Roh Kudus. Jadi ketika lawan debat dari Agatha berkata, Yesus itu hanya manusia, tidak bisa menciptakan. Kekeliruan dan kesalahanmu dalam mengenal Yesus, itulah yang menyebabkan engkau membuat sebuah konklusi, kesimpulan yang cetek, miskin dan dangkal seperti itu. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Tentu memang perlu ditegaskan, bukan dalam posisi tubuh fisik jasmani keadaannya sebagai manusia, tetapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian lawan debat dari Agatha berkata begini, tidak ada bedanya saya sama Yesus. Ini merupakan sebuah kesimpulan yang begitu lancang tanpa pengertian yang bertanggung jawab. Yesus itu pasti berbeda dengan kita. Walaupun dalam konteks natur kemanusiaan dia sama dengan kita, tetapi ada tetap pengecualian. Pertama, pribadi dari sang firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan memiliki dua natur. Natur kemanusiaan yang diperolehnya dari rahim Bunda Maria, dan natur keilahian sebagai firman yang sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah. Yang kedua, lawan debat dari Agatha ini perlu membuka hati pikirannya bahwa Yesus itu memiliki keunikan, keeksklusifan di mana tidak dimiliki oleh manusia lain. Yesus punya power dan kuasa otoritas yang begitu dahsyat dan luar biasa. Markus pasal 2 ayat 5 dan 10 berkata, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apakah saudara Uclin ini berkuasa mengampuni dosa? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28, Yesus tegas berkata, Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang berkuasa merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Yesus berotoritas, berkuasa memberikan hidup yang kekal. Apakah saudara Ucil melawan debat dari Agatha ini memiliki otoritas memberikan hidup yang kekal? Apakah saudara kita ini memiliki otoritas untuk menjamin, menggaransi masuk surga, beroleh hidup yang kekal, mengalami keselamatan yang pasti? Tentu tidak. Dan jangan lupa, walaupun Yesus memiliki natur kemanusiaan, Alkitab berulang-ulang secara eksplisit, terang-benderang, begitu jelas mengkonfirmasi, menegaskan Yesus itu pribadi yang tidak berdosa. Itu sebabnya dia layak menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia yang terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan juru selamat. Karena tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang memiliki otoritas dan kuasa untuk menyelamatkan, membebaskan, menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kelebihan Yesus dibanding dengan manusia lain, Yesus memiliki otoritas membangkitkan orang mati. Secara eksplisit dinyatakan dalam Alkitab dalam 3 momen. Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat. Yesus membangkitkan seorang pemuda Nain yang siap untuk dikuburkan. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dan sudah berbau busuk.
Yesus cukup berkata, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus pun bangkit dari kematian. Yang lebih ajaib dan lebih spektakuler adalah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Kemudian lawan debat dari Agatha memberikan pernyataan begini, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kami orang-orang Kristen mengaminkan hal itu 100%. Karena bagi Tuhan yang adalah roh, kalau yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Allah, tidak memiliki jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga banci. Ketika ada disebutkan dalam Alkitab Yesus anak Allah, bukan berarti Allah itu beranak dalam pengertian seksual atau biologis. Anak Allah berarti adalah firman Allah yang ada dalam diri Allah, tapi firman itu diutusnya keluar dan datang dari Allah, turun dari sorga, melaksanakan kehendak Bapa. Oleh karena ketidakberdayaan manusia mengatasi dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Jadi kalau ada lagu dari Roma Irama berkata Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan, amin. Karena orang Kristen tidak pernah memahami istilah anak Allah dalam pengertian biologis atau seksual. Tidak semua istilah itu diartikan secara harfiah. Anak kunci, kan tidak perlu kita bertanya mana ibunya kunci, mana bapaknya kunci, mana kakek neneknya kunci. Tidak perlu. Anak tangga, mana perlu kita bertanya mana ibunya tangga, mana bapaknya tangga, dan seterusnya. Itu istilah yang memiliki pengertian anak Allah adalah firman Allah yang ada sejak kekal dalam diri Allah. Firman itu tidak dicipta, tapi Allah mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Kemudian lawan debat Agatha yang ketiga berkata begini, apakah Yesus itu Tuhan dan sempurna? Yes. Yohanes 13 ayat 13 jelas berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu pengakuan langsung keluar dari mulut Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi, bahkan atas segala ciptaannya. Kemudian saudara kita lawan debat yang ketiga kembali bertanya kepada Agatha, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Siapa yang mencabut nyawa manusia? Pertama kita jawab dulu terkait dengan manusia. Bukan Allah yang mencabut nyawa manusia, karena sejak awal Allah menetapkan, merindukan ciptaannya itu hidup dalam kekekalan. Yang menyebabkan kematian adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 23 jelas berkata, upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi kematian itu terjadi akibat dari kejatuhan manusia kepada dosa. Mengenai cara bagaimana matinya, ya berbeda-beda antara seorang dengan yang lain. Tapi yang jelas Allah tidak pernah punya maksud, tindakan, rancangan, perbuatan jahat kepada manusia. Allah menghendaki kehidupan kepada manusia. Tapi dosa yang begitu dasar itulah menjadi akar persoalan adanya kematian. Kemudian saudara kita ini juga bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Lukas 23 ayat yang ke-46 jelas berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Jadi tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, tapi Yesus dengan kerelaan dan kesadarannya sendiri, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Kalau begitu, kenapa ada dalam Alkitab disebut Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri? Saya mau kasih tahu dan ingatkan, jangan memahami Alkitab sekelumit atau hanya sebagian. Pahamilah Alkitab secara utuh dan lengkap. Dalam Alkitab ditegaskan sekaligus diterangkan secara terbuka, memang Allah Bapa berperan membangkitkan Yesus. Roh Kudus berperan membangkitkan Yesus. Dan jangan lupa Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 jelas berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus itu tidak ada yang mencabut nyawanya. Dia berkuasa menyerahkan, memberikan nyawanya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini fakta yang secara eksplisit dinyatakan di dalam kitab suci.